Pada bagian pertama ini, kita akan mengenal tentang pengertian matriks. Apa sih itu matriks? Jadi, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa seperti ini, atau kurung siku seperti ini juga ya. Nah, selanjutnya, suatu matriks itu juga diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Oh ya, kamu pasti tahu kan bedanya baris dan kolom? Jadi baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom itu susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya masih ada materi yang dibahas, mohon disimak ya. Nah, ini kita masih membahas lanjutan tentang matriks sebelumnya, guys. Di sini ada syarat matriks. Syaratnya yaitu suatu matriks agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua buah matriks harus memiliki urut yang sama. Jadi, urutnya itu harus sama, guys, supaya dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian, matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital ya. Sedangkan elemen-elemen matriks tersebut ada notasinya sendiri loh. Kalau elemen matriks ini disimbolkan dengan huruf kecil karena elemen-elemen matriks ialah masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks, dan yang di luar elemen tersebut diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolom, yang sudah dibahas juga di slide pertama tadi ya. Semoga paham. Sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis matriks. Jenis matriks digolongkan menjadi dua bagian ya. Bagian pertama, matriks yang berdasarkan banyak baris dan kolom, yang terbagi menjadi satu, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang mempunyai satu baris dan sejumlah kolom. Jadi kolomnya itu bisa berapapun, asalkan barisnya harus satu, maka dikatakan matriks baris. Contohnya di sini ada matriks A yang jumlah barisnya 1 dan kolomnya ada 4. Kolom itu yang horizontal dari atas ke bawah atau menurun, sedangkan baris itu vertikal atau menyamping. Ingat ya di pembahasan sebelumnya. Lanjut, yang kedua ada matriks kolom. Kalau matriks kolom itu kebalikannya dari matriks baris, yaitu mempunyai satu kolom dan sejumlah baris. Contohnya di sini ada matriks L. Satu kolom 3 baris, dan di sisi kanan ada matriks K, satu kolom 2 baris. Nah, ini dapat dikatakan matriks kolom karena jumlah kolomnya 1 dan jumlah barisnya boleh berapapun. Kemudian yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi ialah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya di sini kan ada matriks A, urutnya kan sama 3 kali 3, yaitu 1 baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6, baris ketiga 7, 8, 9, dan kolom pertama 1, 4, 7, kolom kedua 2, 5, 8, kolom ketiga 3, 6, 9. Nah, ini 3 baris 3 kolom, jadi ini adalah matriks persegi karena baris dan kolomnya sama. Oke, sekarang nomor 4 ada matriks persegi panjang. Jadi matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Jadi ini kebalikannya dari matriks persegi. Langsung saja kita lihat contohnya. Ada matriks A, bentuknya itu juga persegi panjang sesuai namanya ya. Lihat, baris dan kolomnya ini kan berbeda. Ada 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama 2, 5, 3, baris kedua 8, 6, 2, dan kolom pertama 2, 8, kolom kedua 5, 6, kolom ketiga 3, 2. Jadi kan urutannya 2 kali 3, berbeda kan ya, berarti disebut dengan matriks persegi panjang. Oke, paham ya tentang golongan matriks bagian pertama ini. Selanjutnya nanti kita bahas tentang jenis matriks golongan yang kedua.
Sekarang melanjutkan bagian kedua, yaitu jenis matriks berdasarkan pola elemen penyusunnya terbagi menjadi 5 bagian, antara lain. Yang pertama, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemennya itu 0 kecuali elemen pada diagonal yang utama. Contohnya bisa dilihat, ini matriks A, diagonal utamanya yaitu 1, 5, 9. Nah, ini kan tidak bernilai 0, jadi yang bernilai 0 itu elemen selain diagonal utama tersebut yang berada di atas dan bawahnya. Jadi ini disebut matriks diagonal. Yang kedua, matriks identitas, yaitu sebuah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, sedangkan elemen yang lain itu 0. Contohnya di sini matriks A. Ada ordo 3x3 karena persegi, berarti ordonya sama. Lalu pada diagonal utamanya ini bernilai 1 semua, nah yang lainnya 0, maka disebut matriks identitas. Kemudian yang ketiga ada matriks 0. Jadi matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Berapapun ordonya, asalkan elemen bernilai 0 itu dikatakan matriks 0. Mari kita lihat di bawah ini. Contohnya bahwa matriks A ordonya 2x2. Nah, di mana elemennya ini 0 semua kan? Jadi ini matriks 0. Keempat, matriks segitiga atas, yaitu sebuah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya ini 0 semua ya. Contohnya ini, matriks D bernilai 0 di bagian bawahnya, sedangkan yang atas tidak 0. Nah, jadi yang dibuat segitiga ini yang di atas nolnya, yang bernilai 5, 3, 4, negatif 2, 2, 1. Yang terakhir ada matriks segitiga bawah. Jadi, matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya yang 0. Jadi ini kebalikan dari matriks atas. Contohnya matriks B. Nah, pada bagian atasnya ini nilainya 0. Lalu yang bawah bernilai 1, 5, negatif 1, 6, 7, 6. Nah, ini dia yang dimaksud segitiga bawahnya. Karena itu yang di bawah nilai 0. Oke, penjelasan tentang jenis-jenis matriks sudah selesai. Kesamaan metrik terjadi jika ada 2 atau lebih metrik, maka yang memiliki jumlah kolom dan barisnya sama. Selain itu, komponennya juga sama pada setiap selnya. Metrik A, B, C, D sama dengan metrik P, Q, R, S, dengan A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan D sama dengan S. Contoh soal kesamaan metrik. Tentukan nilai A plus B plus C jika diberikan metrik A dengan elemen anggota A 4, 2B, 3C, dan metrik B dengan elemen anggota 4C minus 6B, 2A, 4A plus 2, 2B plus 14, serta metrik A sama dengan metrik B. Yang pertama, kita tuliskan kembali persamaan metrik A sama dengan metrik B. Kemudian, untuk baris 1 kolom 2 metrik A sama dengan baris 1 kolom 2 metrik B, sehingga dapat ditulis 4 sama dengan 2A, A sama dengan 4 per 2, dan nilai A sama dengan 2. Kemudian untuk baris 2 kolom 1 metrik A sama dengan baris 2 kolom 1 metrik B, sehingga dapat ditulis 2B sama dengan 4A plus 2. Karena nilai A sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan. 2B sama dengan 4 kali 2 plus 2 menjadi 2B sama dengan 8 plus 2. Lalu 2B sama dengan 10, B sama dengan 10 bagi 2, dan nilai B adalah 5. Lalu untuk baris 2 kolom 2 metrik A sama dengan baris 2 kolom 2 metrik B, sehingga dapat ditulis 3C sama dengan 2B plus 14. Karena nilai B sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan. 3C sama dengan 2 kali 5 tambah 14 menjadi 3C sama dengan 10 plus 14. Lalu 3C sama dengan 24, C sama dengan 24 bagi 3, dan nilai C adalah 8. Yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B plus C. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai yang kita peroleh tadi. A plus B plus C sama dengan 2 tambah 5 tambah 8, sehingga diperoleh hasil 15. Jadi nilai dari A plus B plus C adalah 15.
1. Penjumlahan metrik. Misalkan terdapat dua buah metrik, yaitu metrik A dengan metrik B. Jika metrik C adalah metrik penjumlahan dari A dengan B, maka metrik C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada metrik A yang seletak dengan setiap elemen pada metrik B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih metrik dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Misalkan, metrik A tambah metrik B sama dengan elemen A, B, C, D ditambah elemen E, F, G, H menjadi A plus E, B plus F, C plus G, dan D plus H. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan pengurangan matriks. Syarat pengurangan matriks sama seperti pada penjumlahan matriks yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B, yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Matriks A dengan elemen anggota A, B, C, D dikurangi matriks B dengan elemen anggota E, F, G, H, maka dapat dituliskan menjadi A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, D dikurangi H. Langsung saja kita lanjut pada contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, contoh soal penjumlahan matriks. Diketahui matriks A dengan elemen anggota 3, 5, 2, 0, 2, minus 1 dan matriks B dengan elemen anggota 4, 1, minus 2, 3, 6, 0. Maka tentukan matriks A ditambah matriks B. Yang pertama, kita salin elemen-elemen anggota dari matriks A dan B, kemudian kita jumlahkan. Baris pertama kolom pertama pada matriks A kita jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama pada matriks B, sehingga kita tulis 3 ditambah 4. Baris 1 kolom 2 pada matriks A kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 2 pada matriks B, sehingga dapat kita tulis 5 ditambah 1. Kemudian baris 1 kolom 3 pada matriks A kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 3 pada matriks B, sehingga dapat kita tulis 2 ditambah minus 2. Begitu juga untuk yang selanjutnya, sehingga dapat kita tulis 0 ditambah 3, kemudian 2 ditambah 6, dan minus 1 ditambah 0. Sehingga dapat kita peroleh 3 ditambah 4 sama dengan 7, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 2 ditambah minus 2 sama dengan 0, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 2 ditambah 6 sama dengan 8, dan minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. Dengan begitu, hasil dari matriks A ditambah matriks B adalah 7, 6, 0, 3, 8, minus 1. Yang kedua, contoh soal pengurangan matriks. Diketahui matriks P dengan elemen anggota 2, minus 1, 3, 2, matriks Q dengan elemen anggota 5, minus 4, 2, 2, dan matriks R dengan elemen anggota minus 3, 2, 2, 6, maka tentukan matriks P dikurangi matriks Q dikurangi matriks R. Pertama,
kita salin terlebih dahulu elemen-elemen anggota dari matriks P, Q, dan R. Kemudian kita kurangkan. Dapat dilihat bahwa ada tanda kurung di sini. Maka, kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu matriks P dikurangi matriks Q. Baris 1 kolom 1 pada matriks P kita kurangkan dengan baris 1 kolom 1 pada matriks Q, sehingga kita tulis 2 dikurangi 5. Baris 1 kolom 2 pada matriks P kita kurangkan dengan baris 1 kolom 2 pada matriks Q, sehingga dapat kita tulis minus 1 dikurangi minus 4. Begitu juga untuk yang selanjutnya, sehingga dapat kita tulis 3 dikurangi 2 dan 2 dikurangi 2. Lalu, kita tuliskan kembali elemen-elemen anggota dari matriks R. Kemudian dari pengerjaan dalam tanda kurung dapat kita peroleh 2 dikurangi 5 sama dengan minus 3, minus 1 dikurangi minus 4 sama dengan 3, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu, dari pengurangan ini, kita kurangkan lagi dengan matriks R dengan pengerjaan yang sama seperti sebelumnya, sehingga dapat dituliskan 3 dikurangi minus 3, 3 dikurangi 2, 1 dikurangi 2, 0 dikurangi 6. Min 3 dikurangi min 3 adalah 0, 3 dikurangi 2 sama dengan minus 1, 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1, dan 0 dikurangi 6 sama dengan minus 6. Jadi, hasil dari matriks P dikurangi matriks Q dikurangi matriks R adalah 0, minus 1, minus 1, minus 6. Sekian pembahasan mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, serta penjumlahan dan pengurangan matriks dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.